definisi sosiologis dari tanah. Demikian laut itu maritim adalah definisi sosiologis dari maritim, dari laut. Kemudian dirgantara, definisi sosiologis dari udara. Nah, karena saya lihat begitu kering argumentasi Anda sehingga terkesan Anda jauh sekali dari debat intelektual. Nah, misalnya kalau Anda sudah bicara maritim, jangan Anda lepas korelasi antara udara dan darat. Nanti saya itu, kan gini petanya itu. Nanti sebentar saya jelaskan teorinya. Ruang itu antara satu satu ruang dengan ruang yang lain, dia harus disatukan dalam bentuk konsep. Tidak bisa tidak. Masa Anda bicara agraria, Anda abaikan maritim. Nanti ke materi maritim datang, Anda tanya maritim. Nanti itu tidak bisa dapat konteksnya. Makanya pasti orang bangun argumentasi saya mau bilang argumentasi hegemonik yang membangun basis argumen tentang kritik pakai data. Memangnya kamu nggak punya data? Ada data. Saya tanya sekali lagi, kalau ini data apa bahan? Saya mau uji dulu loh. Coba bantu saya menjelaskan. Ini data atau bahan? Bahan. Di dalam bahan pasti ada data. Ya kan? Begitu metodologinya. Jadi tidak semua orang harus menggunakan argumen data. Yang punya data itu pemerintah. Dia harus bertanggung jawab untuk menjelaskan ke depan publik terkait dengan transparansi publik. Kalau kita disuruh cari data, kita udah gaji kamu baru kita cari data. Masuk akal gimana? Nah, bahan secara ilmu pengetahuan misalnya, saya bikin bagannya supaya Anda gampang ya. Materi Anda ini bagus. Misal gini, hasil ini APBD 1,7 T tapi tabang di sini terus kilonya betul. Nah, bayangkan ini. Bisa baca? Ya. Sekarang kita sepakat dulu, kita mau pakai pendekatan apa? Sains atau kita mau pakai sosial sains? Nah, sehingga argumen Anda itu diantar dengan base dasar yang Anda punya. Kalau Anda ngomong tidak ada dasar, kayak orang nggak kuliah aja. Kan tidak enak kalau kita bilang Anda begitu. Nah, sekarang saya begini. Kalau ini adalah objek di mana terciptanya ruang yang dianugerahkan oleh Tuhan untuk manusia nikmati, maka harus ada keadilan antara satu ruang dengan ruang yang lain. Disinilah lahir yang namanya karya. Nah, ini kan hukum Tuhan, setuju? Atau ada yang bantah? Ada yang bantah, silakan berargumen. Nah, ini yang disebut dengan konstan. Konstan kan? Apakah dia tidak punya nilai lebih dari konstan itu? Bisa. Saya buktikan. Bongkahan batu, di dalamnya terdapat unsur-unsur materi perkembangan. Ketika dia di alam semesta, dia tetap batu. Tetapi ketika saintik membongkar rahasia itu, dia bisa jadi apa? Apa? Saya ulang ya. Kalau batu dilihat oleh binatang, tetap batu. Tapi ketika batu dilihat oleh Khalifah Allah, maka ada nilai yang dia peroleh. Sifatnya konstan. Jika dia menggunakan metode empirisme maupun rasionalisme, dia akan dapat nilai lain dari batu, yaitu fungsi-fungsi kebenaran dari batu itu sendiri. Maka bisa melahirkan piramida di Mesir, bisa tangkap ya, alurnya ya. Bisa melahirkan benteng, jaminan perekonomian dunia yang disebut dengan emas. Sumbernya dari tanah.
Nah, coba bawa pikiran Anda dalam memberikan interpretasi itu ada di basis itu. Bisa tanggap ya? Jangan Anda jelaskan agrari. Kalau Anda bicara fenomenologi tidak akan habis kita diskusi. Karena itu berdasarkan selera kekuasaan. Misalnya, ini saya kasih contoh saya. Saya sosiologiskan dia ya. Iya, Bang. Biasanya lahir isu agraria. Kemudian lahir isu maritim. Kemudian lahir isu. Kalau teknologi untuk menjawab ini, disinilah muncul teori ini. Bagaimana cara menjawab agraria? Siapa yang kuliah pertanian? Kalau mau tahu lagi, memang keluar dari forum dan terus kuliah sudah. Makanya agak sulit Anda paham penjelasan. Saya curiga juga dosen tidak mampu mengintip pelan-pelan teori barat itu. Padahal dia digaji oleh negara. Dan teori merkantilis. Kalau ada yang jurusan ekonomi pasti dia tidak asing ya. Nah, Indonesia itu sulitnya di situ, dia memisah-misahkan. Nah, kemudian maritim. Disinilah muncul teori perdagangan dunia. Ini muncul IT kan, ada dua. Dan pesawat. Nah itu. Orang barat, dia lihat konteks hukum konstan, dia menciptakan nilai lebih. Kalau Marx bilang MD3. Kan begitu, saya pelan-pelan ya. Tapi kalau kalian lihat batu itu batu saja, nah itu selesai di situ. Nah yang membedakan hewan ciptaan yang lain dengan manusia di situ. Bisa tangkap poinnya. Tapi kalau lihat laut itu laut saja sampai di situ, ya nanti ada definisi sendiri. Nah bedanya orang barat memaknai data itu. Kalau orang barat lihat gelombang dia pasang ukuran berapa sentimeter tingginya. Maka ketika dia tahu ketinggian gelombang di musim itu, dia akan misalnya kasus tadi yang Anda tanya tentang pertambangan dan lingkungan hidup. Kata kunci kenapa lingkungan hidup harus dijaga, karena ini tidak bisa digandakan. Manusia satu orang normalnya melahirkan 9 orang. Sementara tanah dulu, itu tidak bisa digandakan. Kenapa kata HAM dia lahir dari situ? Begitu cara berpikirnya, bisa tangkap ya. Anda harus menyelam betul sampai jauh. Inilah pertentangan awal di abad 16. Kenapa Malthus mengatakan bahwa kita harus berpikir tentang keseimbangan antara orang lahir, barang yang diproduksi, serta luas wilayah. Karena manusia bisa melahirkan lebih dari 9 orang atau 1 sampai 9, sementara tanah tidak bisa digandakan. Kenapa? Karena dia adalah karya Tuhan yang sifatnya konstan. Bayangkan ketika industri merampas sebagian itu, maka di mana posisi manusia? Makanya kontestasi HAM itu dilahir di sini. Karena HAM itu dekat dengan hak yang diberikan Tuhan kepada manusia. Lalu negara pelan-pelan mengintipnya sebagian, dia dirubah dalam hukum. Itu disebut dengan hak hukum. Beda. Nah, itu kira-kira basisnya supaya Anda menemukan betul perdebatan tema agraris. Nah, inilah bagaimana Eropa bisa pintar. Eropa lihat air, berdebat cendekiawannya. Bagaimana cara air ini semua orang bisa nikmati tapi dia tidak habis. Kalau orang Indonesia bikin pondasi di dalam. Jadi debat seperti tadi Anda tidak akan dapat engelnya kalau begitu cara pandang. Belum lagi kita bedah polis pemerintah pusat yang diam-diam menggunakan para maskulinitas dengan meminjam teori utilitarian Jeremy Bentham untuk membangun keadilan. Nah, ini dia konteksnya. Sehingga orang Eropa itu kenapa dia mengatakan dia maju dari sisi teknologi, tapi secara etik dia juga bingung sendiri. Karena pada akhirnya dia takut krisis ekologi. Kenapa? Siapa yang bisa gandakan air di sini? Ada yang bisa?
Nah dari situ debatnya, supaya Islam Anda tetap ada di paradigma Anda. Kalau di Islam ini kan selesai nih, gak usah kita jelaskan lagi. Karena di Islam itu dia udah tahu bahwa ini ciptaan Tuhan, maka tugas manusia adalah merawatnya. Itu perintah Islamnya begitu. Sebenarnya filsafat Barat itu gampang ditemukan. Siapa bilang susah sih? Cuman karena Anda tidak pernah mengaktifkan nalar Anda, sehingga ada tema-tema ini sebenarnya tema-tema klasik, bukan baru hari ini. Cuma dipoles dengan teori kosmo, lalu dimainkan oleh informasi dan media ala Amerika. Kalau Anda baca di Newsweek itu ada era ada era kemajuan teknologi dan era mabuk teknologi. Ujungnya mendapatkan manusia pada posisi yang disebut dengan krisis moralitas. Jangan Anda salah, Amerika maju tapi pelan-pelan orang-orang kemudian mencari identitas kebahagiaan. Awalnya tadi dia menggunakan teknologi untuk memuaskan diri, tapi dalam perjalanan dia tidak menemukan itu. Maka dia pergi pada nilai-nilai etik spiritual, sehingga banyak yang menjual gedung-gedung di gereja dirubah menjadi masjid, karena dia temukan di Islam lah ternyata kebahagiaan itu ada lewat mekanisme sholat itu. Tapi bukan di situ perdebatan kita. Nah, saudara-saudara sekalian, tema Anda tentang agraria, Anda bisa bayangkan kalau sebidang tanah ini kita analisis, kita sepakat saja tentang teori terkini, misalnya ada dua hal yang papannya yang terlalu kecil. Misalnya orang bicara tentang keadilan yang cenderung maskulinitas. Dari situlah kemudian kita bisa dapat pelan-pelan membaca, secara pelan-pelan kita coba sama-sama lihat. Sebenarnya kalau respon terhadap konflik agraria misalnya, kenapa kemudian orang hari ini rame-rame bilang agraria bermasalah? Saya kasih bukti. Memang Indonesia, kalau kita pakai pendekatan kayak tadi di awal saya jelaskan, dia krisis memang. Tapi kalau kita hitung tingkat kepadatan, tidak ada cara lain untuk buat Indonesia bisa menjadi bagian penting dalam perdebatan ekonomi dunia. Indonesia pada konteks ini keseluruhan. Sebab jarak penduduk Indonesia antara satu rumah dengan rumah yang lain itu jaraknya jauh sekali. Kalau di Jawa mungkin tidak. Nah, inilah celah yang kemudian kenapa negara menjadikan alasan kemiskinan bahwa harus mengatakan industri, karena basisnya begini. Di abad 16 ada salah satu pakar yang namanya Jeremy Bentham. Bentham mengatakan bahwa keadilan itu adalah harus diperoleh atau ditentukan oleh semua orang, bukan diberikan oleh aristokrat. Maka Bentham melahirkan satu teori yang disebut dengan utilitarian. Maksud Bentham adalah keadilan itu tidak boleh diberikan oleh yang namanya aristokrasi, tetapi keadilan itu harus dirasakan oleh semua orang. Nah, dalam perkembangannya hampir semua public policy yang dibuat oleh negara-negara, basis keadilannya adalah keadilan Jeremy Bentham. Sehingga di Orde Baru dulu, karena dia basisnya adalah Jeremy Bentham, cenderung maskulin dia. Indikatornya di mana? Satu bungkus rokok dimasukkan sebagai kebutuhan, tetapi satu pembalut perempuan itu tidak dimasukkan sebagai kebutuhan. Kalau Anda periksa pelan-pelan kebijakan negara, ada ketidakadilan atau injustice. Nah, disinilah kemudian muncul kelompok libertarian yang kita sering sebut dengan gender feminism. Yang ini dia ethic of right, dia konteksnya
Mana tadi? Di sini. Dia konteksnya etik of right. Oleh libertarian, dia katakan bahwa negara sok tahu terhadap rasa keadilan. Tidak mungkin akan sama prinsip keadilan orang yang menggunakan mobil ber-AC dengan prinsip keadilan orang yang sedang nongkrong di 7-Eleven atau di pinggir jalan sekalipun. Inilah muncul pertentangan tentang teori keadilan antara utilitarian dengan libertarian. Di sini sering Anda kenal dengan etik of care. Nah, keadilan feminisme itu adalah keadilan kepedulian. Beda dengan keadilan utilitarian. Yang semalam saya bilang bahwa hampir rata-rata kebijakan negara itu kebijakan yang berbau maskulinitas, yang dititip pelan-pelan secara sembunyi-sembunyi. Sehingga kalau Anda menggunakan paradigma Jalkan Habermas, maka Anda bisa lihat bagaimana cara bekerja oligarki dalam memetakan tentang isu-isu lingkungan. Tadi ada yang bertanya tentang siapa pemilik. Tidak ada yang memiliki. Tetapi karena keadilan itu diukur berdasarkan statistik, maka operasi atau bekerjasamanya negara dengan aspek ekonomi, disitulah yang membuat hampir semua pulau di Indonesia sudah ada izin usaha pertambangan. Beda, stop di situ. Antara IUP dengan IUPPH, apa bedanya? Kalau pakai pendekatan ini, bukan cuma Taliabu yang habis. Bahkan kalau maju jujur, Ternate pun habis. Karena semua lokasi Ternate itu adalah lokasi galian C. Dalam konteks Bentham, dia membaca tentang izin usaha pertambangan, tapi izin usaha penggunaan hutan itu bukan kewenangan pemerintah provinsi. Bukan kewenangan pemerintah daerah, pusat. Ini kewenangan, begitu caranya membacanya. Nah, basis teorinya tadi. Karena rata-rata dia pakai Bentham, maka berapa banyak lahan yang dikelola sama dengan pendapatan negara. Nah, kalau kita bongkar pelan-pelan, nah ini keadilan hukum, yang ini keadilan karena ada kepedulian. Hati jangan terjebak dengan teori keadilan Bentham itu. Karena kalau terjebak dengan teori keadilan Bentham, cukup saya kasih tahu 3 juta per bulan, pasti kau jawab saya bahagia. Beda dengan keadilan kepedulian. Misalnya, tidak boleh ada sampah yang berserakan. Itu peduli namanya. Bisa tangkap peduli ya? Nah, sehingga karena kita berangkat pada perspektif bahwa seluruh hukum alam itu manusia tidak bisa gandakan. Oleh karena itu kita harus peduli menjaganya. Kan begitu. Siapa yang bisa bikin nyamuk? Bisa bikin nyamuk sih. Yang bisa ya? Nah. Berarti orang barat juga saya bisa bikin yang lebih. Toh? Jadi manusia itu tidak pernah menciptakan. Dia cuma menemukan hukum kebenaran Tuhan, lalu dia membuat alat untuk bagaimana merawat kebenaran itu. Memang air ini kan asin, bisa saja dirubah jadi air tawar, tapi hakikatnya tidak hilang. Okay? Nah, saya kembali ke perdebatan tentang tesis keadilan untuk membongkar investasi. Kalau Anda tidak kelola tambang, misalnya, dia juga akan mengancam eksistensi ekologi. Dia terjadi pelapukan, bisa-bisa dia jadi racun bagi tanaman yang lain. Tetapi jika Anda kelola juga, Anda harus tahu kewajiban terhadap lingkungan. Semalam saya sudah bilang, perusahaan-perusahaan asing tiba di sini, itu dia bayar kewajiban mahal loh. Yang jadi pertanyaan, Anda tidak tahu dibayar kemana itu barang. Di Indonesia, ada 4 kelompok yang bekerja dalam kajian Terena Solo. Dalam kajian Norena Hertz,
Anda cari bukunya, perampokan negara, ada 4 kelompok. Bekerja sama antara burjuasi internasional dan burjuasi nasional, antara intelektual dan birokrasi, antara intelektual dan militer, antara burjuasi lokal dan burjuasi nasional. Ini cara kerja yang bahkan semalam saya jelaskan tentang bagaimana Habermas mencoba menyelamatkan eksistensi manusia dan alam semesta dengan menyelamatkan teori Marxisme ortodoks. Dia hadirkan pikiran New Marxian untuk melawan kontestasi yang namanya New Liberalisme. Nah, lahirlah kata libertarian. Jadi segala wacana yang Anda pakai hari ini itu perdebatannya dua, neokolonialisme dan libertarian. Apa itu libertarian? Indonesia sangat dekat dengan libertarian karena Indonesia tidak apa namanya. Kalau dia lihat orang miskin, apalagi Islam itu sangat libertarian karena wajib hukumnya hak orang kaya itu sebagian adalah milik orang. Itu libertarian loh. Karena libertarian itu kepedulian. Nah, kira-kira di situ. Jadi mau 1000 ekor mau 5000 ekor, kalau tidak ada kepedulian tidak bisa. Nah, makanya Anda terjebak dengan mainan informasi. Jangankan 1000, 1 ekor saja kau tangkap. Kalau Anda tahu fungsinya, bisa makan 1000 hari, Pak. Saya kasih contoh. Kemarin saya baru dari Kabupaten Buru. Ada nelayan, satu kode bahwa inilah masyarakat yang bisa diakses untuk tangkapannya go internasional. Jadi modalnya cuma satu kartu nelayan. Bisa menjual 1 ekor ikan dengan harga standar ekspor. Debat kalian tadi itu debat DPR anak TKA yang sedang memikirkan bagaimana pokernya dieksekusi oleh eksekutif. Saya membayangkan besok DPR kalau Anda ini yang jadi. Saya bukan tuan untuk memastikan, tapi saya pastikan sebagian pulau di Maluku Utara atau di mana saja Anda berada pasti hilang. Karena basis epistemologi Anda bukan human right, bukan etik poker. Basis kepedulian Anda ternyata adalah distribusi rata-rata supaya semua orang dapat. Kalau saya lihat warna kalimat kalian, berarti kalian masih abad 16. Abad 16 itu abad kapan nih? Coba abad 16 itu yang maknai abad 16 itu apa? Dari mana? Asal daerahnya di mana? Matuting itu di Kecamatan Gane ya? Gane Timur. Oh. Dari Bacan ke Matuting pakai transportasi apa nih? Babang, dari Babang. Tepatnya dari kapalnya milik swasta atau disediakan oleh pemerintah? Yang benar. Ferry. Oh ya. Dalam sebulan berapa kali dia? Nah, kalau Anda tahu abad 16, maka jawaban Ferry ini akan terjawab. Kan rahasia abad 16 itu pertentangan tentang mesin uap kan? Nah, itu. Di abad 16 yang masih gelap di Eropa, orang sudah berpikir bagaimana caranya ada mesin uap. Hari ini kita di abad posmo, pulang kampung tidak bisa 24 jam. Iya ya. Artinya potensi mati masih ada dalam konteks pelayanan publik. Itu bagus kontra musim ombak. Nah, orang Eropa dia menemukan sesuatu untuk menjawab alam ini bagaimana kita dekati dia. Libertarian. Kalau orang Indonesia dia lihat ombak dia pindah ke tempat yang lebih tinggi. Kita tangkap poinnya. Kalau orang Eropa tidak, dia antisipasi. Teorinya bilang begini, need sama dengan ini teorinya Miss Lela, kalau Anda baca psikologi. Begini cara praktiknya, gampangnya. Adik, kampungnya di mana? Tabanoma di Halset. Halo.
darat lebih luas daripada lautan berarti ya. Pernah kau lihat petani cabai tidak dalam siaga atau petani kelapa yang gampang? Pernah lihat? Bagaimana perspektifmu melihat petani kelapa dalam logika sosialis? Kalau ndak ada, bilang ndak ada, jangan kau paksa. Bilang lihat aja begitu. Karena semakin Anda menjelaskan, semakin saya tahu Anda tidak jujur. Iya, ini pemukan saya bisa tahu APBN rusak semua ini kau jadi. Karena kamu tidak punya basis dasar untuk debat. Ya Allah, pemerintah sana itu di brief oleh kepentingan oligarki di dalamnya. Tahu oligarki? Dong lahir dari Gedung Putih Amerika, dong lahir dari IMF, dong lahir dari Bank Dunia. Yang datang kemari itu bukan orang Taliabo, bukan. Yahudi yang sudah dikonstruk khusus untuk bagaimana membangun yang namanya kepercayaan publik internasional sehingga produk mereka diakui. Yang bisa tekan itu cuma DPR. Lah kalau tadi saya tanya, lihat kelapa itu perspektifmu apa? Kalau perspektif saudaramu apa? Setengah mati, paling begitu ya. Toh? Naik, kumpul. Dari situlah sosialisme lahir sebenarnya. Kalau Anda lihat mesin, siapa yang dari beda yang pernah lihat kasus tenaga kerja mati terbakar di mesin nikel? Pernah baca berita itu? Smelter. Pernah ya? Atau yang gampang begini, perkelahian antara warga Ambon dengan orang Weda itu kisah abad 17 di Eropa. Makanya Malthus, Smith, dan Ricardo lahir gara-gara kisah itu. Itu kisahnya. Dan cuma bilang Malthus, Ricardo, cerita poya saja. Karena ada isi tofor tadi. Begitu. Dari situ baru lihat, oh industri ini ada dampak ini. Pertentangan kelas, oh ada dampak ini. Ada apa namanya muncul penyakit kulit segala macam. Nah, Anda datang di sini, Anda belum pernah uji diri Anda dengan keadaan. Makanya Anda sulit berpendapat. Bukan Anda tidak tahu. Saya paham itu. Namun ini kan hidup cuma tidur, makan, dan mandi. Ada 360 miliar sel yang aktif di kepala manusia. Coba beta hitung ya, kamu punya ya. Makan, tidur, santai, di kuliah, mandi, bergaya. Baru berapa? Sementara 3.600. Ada berapa yang tidak tergunakan? Jadi salah siapa? Salah ibu melahirkan?